Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, terdampak kenaikan BBM, puluhan petugas kebersihan menerima sembako gratis dari Kapolres Karimun. Puluhan emak-emak dari petugas kebersihan mendapat sembako gratis dari Kapolres Karimun. Pemberian sembako secara cuma-cuma itu untuk meringankan kebutuhan, khususnya petugas kebersihan yang terdampak secara langsung dengan kenaikan BBM dan sembako. Paket bantuan tersebut berupa beras, minyak makan, mie instan, tepung, dan susu. Sebanyak 70 paket sembako langsung diserahkan oleh Kapolres Karimun. Mariati, salah seorang petugas kebersihan, mengatakan sangat terbantu atas pemberian sembako tersebut. Banget, terbantu. Dengan terbantu ya kak ya? Ya. Kak, kakak kerja apa nih kak? Kebersihan. Kebersihan. Kak, berarti harapannya kita ke Polres apa nih kak? Harapannya biarlah supaya sering-sering lah gitu kan, terbantu jadinya kami ya gitu kan. Iya kak. Nah, jadi apa aja isi tadi kak di dalam kak? Apanya? Isi dalam ini. Beras ya? Ada beras, ada apa ya? Ada beras. Ada minyak ya? Oke. Sementara itu, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano mengatakan kegiatan Bansos merupakan upaya Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat dan membantu yang terdampak kenaikan BBM. Ada dengan masyarakat kebersihan, ibu-ibu kebersihan yang ada di wilayah Baran, dengan harapan nantinya kita bisa dekat dengan masyarakat, lebih harmonis dengan masyarakat, lebih berkeluarga dengan masyarakat dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat kembali. Selain mendapat sembako, petugas kebersihan juga berkesempatan untuk sarapan bersama dengan Kapolres. Dari Karimun, Kepri, Jupri, TV mengabarkan. Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba dilaksanakan selama 2 hari, bertempat di TB Cilalai Center Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kongres ini mengusung tema penguatan identitas budaya di tengah interaksi global. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, mengapresiasi pelaksanaan Kongres Kebudayaan Batak Toba. Ketua Panitia Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba, Profesor Robert Siberani, mengatakan topik pembahasan di Kongres ini adalah aksara dan Batak Toba. Dibuat mungkin satu tim untuk membukukan adat istiadat Batak itu, ya kalau sudah ada mungkin dikembangkan lagi, dibuat penelitian lebih dalam lagi, dibuat research, mungkin diajak Universitas Nomensen atau Universitas Sumatera Utara untuk melakukan kajian-kajian ini. Kongres pertama Kebudayaan Batak Toba yang dilaksanakan ini sebelumnya sudah didahului beberapa kali pra-kongres di Kabupaten Tapanuli Utara dan di Jakarta. Selanjutnya akan kembali dilakukan kongres kedua. Karena kita tetap menjadi orang Batak, Batak Toba, meskipun kita berada di kancah nasional maupun di kancah diaspora nasional ataupun dunia. Baik dalam bentuk yang berhubungan dengan objek-objek kebudayaan pada undang-undang mengenai pemajuan kebudayaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami melakukan kongres pertama Kebudayaan Batak Toba dengan mengambil tema utama dulu adalah tata bahasa Batak Toba, karena bahasa kita telah mengalami perubahan setelah 160 tahun yang lalu. Itu dibuat tata bahasa oleh Van der Toep dengan judul The Grammar of Toba Batak. Kemudian pedoman ejaan bahasa Batak Toba, karena memang ada varian-varian, ada penambahan terutama dalam penulisan bahasa Batak Toba, maka perlu itu ditetapkan. Berikutnya berhubungan dengan ejaan dan bahasa, penulisan aksara Batak Toba ke depan ini, bagaimana kita laksanakan berbasis bahasa yang sudah kita miliki sekarang. Lalu yang keempat itu adalah bagaimana benda-benda budaya yang ada di luar negeri dan dalam negeri, kita berusaha membuat film dokumenter tentang itu. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Setelah kurun waktu kurang lebih 8 bulan, sidang status kepemilikan tanah Ulayat Kesultanan Serdang masih belum terjawab. Teranyar Majelis Hakim kembali menunda sidang lantaran belum selesainya berkas putusan kasus tersebut. Status tanah Ulayat Kesultanan Serdang yang berlokasi di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, belum terjawab kepemilikannya.
Polemik tanah seluas 64 hektar itu bergulir di Pengadilan Negeri Serampah sejak bulan Februari lalu, di mana Tengku Nurhayati selaku penggugat memiliki surat Grand Sultan alas hak dasar objek tanah. Sementara 3 tergugat lain hingga kini masih bersikukuh dengan menunjukkan surat pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB sebagai bukti kepemilikan tanah. Berbagai agenda sidang sudah dilalui, mulai dari pemeriksaan saksi ahli, pihak BPN, notaris asal Medan Dani Barus, penjelasan kepala desa setempat, dan terakhir dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk mengartikan salinan terjemahan Arab Melayu yang tertulis di surat Grand Sultan Tanah Ulayat tersebut. Ya sungguh kecewa saya, kecewa sekali. Kenapa sih ditunda-tunda terus? Ada apa? Jadi sungguh kecewa lah kami, udah begitu lama, berapa bulan, hampir setahun. Masa udah jelas-jelas mereka nggak mengakui nggak punya surat, masuk lagi intervensi. Intervensi pun tidak punya surat, maka ditolak. Nah, kok sampai sekarang molor-molor terus? Makanya sungguh kecewa saya selaku penggugat. Kenapa begitu lama? Ada apa? Lengkap hari ini ya? Lengkap. Ini sudah sampai di tahap terakhir ya. Jadi kita Majelis Hakim kemarin sudah menunda untuk agenda putusan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Tergugat 3 orang. Tergugat 3 orang, penggugat? Penggugat 1 orang. Kalau objek perkara daerah mana, Bang? Objek perkara daerah Perbaungan. Daerah Perbaungan. Selanjutnya berdasarkan pernyataan Ketua Majelis Hakim, pembacaan vonis status kepemilikan tanah wilayah Kesultanan di Perbaungan, Serdang Bedagai akan dilakukan pada Rabu 2 November mendatang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ketiga oknum polisi yang coba rampas sepeda motor warga di Desa Kampung Lalang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, kini telah menjalani sidang kode etik dan melakukan banding. Salah seorang istri polisi yang tengah mengidap kanker serviks stadium 3 memohon kepada Presiden, Kapolri, dan Kapolda Sumatera Utara untuk meringankan hukuman suaminya. 3 oknum polisi yang mencoba merampas motor warga dengan modus jual beli COD di kawasan Desa Kampung Lalang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, kini sudah menjalani sidang kode etik profesi Polri pada 11 Oktober lalu di Mapolda Sumut. Ketiga pelaku masing-masing berinisial Bribka A, Bribka B, dan Bribtu H, yang sebelumnya berdinas di Samapta Polrestabes Medan, melakukan banding atas hasil sidang yang menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara itu, istri Bribka A, salah satu pelaku oknum polisi yang saat ini tengah mengidap penyakit kanker serviks stadium 3, sangat memohon kepada Presiden, Kapolri, dan Kapolda untuk tidak memecat sang suami. Ia pun tak kuasa membendung kesedihannya jika sang suami harus dipecat, apalagi saat ini memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar, serta selalu menjalani kemoterapi setiap 3 minggu sekali. Kapolri, Pak Kapolri, Pak Jokowi, dikasih keringanan suami saya, jangan dipecat. Kami mau makan apa? Kalau dipecat, anak saya nanti gimana? Pengobatan saya gimana? Biayanya. Maafkanlah suami saya, mungkin dia hilang karena saya sakit. Tolonglah Pak, bantulah saya. Pandanglah saya sama nenek saya. Pihak kuasa hukum pun nantinya akan menyurati Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, bahkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan kita harapkan kepada pimpinan-pimpinan Polri, Bapak Kapolres Medan, Bapak Kapolda Sumatera Utara Panca Simanjuntak, dan Bapak Kapolri serta Presiden untuk berilah keringanan kepada para keempat pelaku ini, terutama klien kami yang sudah tanda tangan kuasa ini dengan inisial AGM dan HKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Tebo bersama ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Tebo, Jambi menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober merupakan resolusi jihad santri dan ulama untuk membela tanah air dari tangan para penjajah. Dengan berbusana muslim, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Tebo, Jambi menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di lapangan Garuda, Kecamatan Tebo Tengah. PJ Bupati Tebo, Aspan, yang hadir dalam kesempatan tersebut langsung melepas kirap santri untuk berkeliling Kabupaten Tebo. Tampak para santri sangat bersemangat saat mengikuti kirap sambil membawa atribut dari pondok pesantren masing-masing. Pemerintahan Kabupaten Tebo pun sangat mendukung acara tersebut dalam memperingati Hari Santri Nasional. Kepada warga santri
dan para pengurus pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebo ini, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mensupport. Yang pertama, kita ada bantuan untuk 1.100.000.000 satu pesantren. Ini untuk 49 pesantren yang terdaftar di Kemenang. Kemudian Hari Santri yang biasanya tidak mendapat support dari pemerintah daerah, mulai tahun ini kita mendapat support dari pemerintah daerah. Nah, artinya pemerintah daerah sudah sungguh-sungguh untuk membantu, untuk mensupport para santri, para kiai, khususnya pendidikan-pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Tebo ini. Harapan kami ke depan santri menjadi generasi yang bisa meneruskan perjuangan para sesepuhnya. Intinya santri-santri bisa menjadi generasi yang hebat, yang kuat, dohiron wa batinan. Jadi kuat secara dohir, kuat secara batin, jadi generasi yang nantinya ke depan membawa Pusaka Kabupaten Tebo, punya Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Ketua pimpinan Ponpes Tebo tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah kepada masing-masing pondok pesantren. Ia mengatakan tanpa dukungan pemerintah, pesantren tak akan berkembang di masa-masa yang akan datang. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, kepedulian Pemkab Batubara dalam kebersihan lingkungan, Bupati Batubara terus menggeliatkan gotong royong secara rutin di setiap kecamatan dan desa yang ada di Batubara, sembari membagikan bantuan. Gotong royong yang digelar di sekitar Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada Kamis pagi ini, dihadiri Bupati Batubara Zahir beserta para pejabat lainnya. Zahir juga turut merapikan pohon di pinggir jalan dengan menggunakan gergaji mesin. Dalam gotong royong tersebut, pemerintah Batubara menurunkan 3 unit alat berat untuk meratakan bahu jalan dan menormalisasi irigasi agar aliran air ke sawah petani lancar. Selain bergotong royong, Bupati juga menyempatkan menyapa para warga dan memberikan bantuan sebanyak 40 karung beras, serta bibit lele dan alat-alat kebersihan serta alat olahraga. Zahir juga mengatakan gotong royong tersebut sebagai bentuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Membersihkan jalan, ya, semua itu untuk bermanfaat agar masyarakatnya bisa mendapatkan lingkungan yang sehat. Di samping itu juga, ya seperti kita lihat hari ini, air yang selama hari ini tidak jalan untuk mengairi air sawah ini bisa jadi terairi dan bagus. Nah, sehingga akhirnya kita juga bisa sehat. Ya, masa pandemi COVID yang sekarang masih berlaku, nah ini kita harus selalu berolahraga. Jadi olahraganya dapat, sehatnya dapat, lingkungan dapat, penanganan inflasi juga dapat. Jadi semua terangkum dalam sebuah kegiatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk mengurangi angka pengangguran serta tingginya permintaan di Indonesia, Baba Parfum melakukan ekspansi bisnis ke Pulau Jawa. Mengawali perjalanan kali ini, tim manajemen Baba Parfum seperti owner Baba Group Nove Ade Hairi, yang akrab dipanggil Anne Markar, owner Baba Parfum Indonesia Jimmy Nazwarao, CEO Mulia Saputra dan Dirut Andri Pranata, memulainya dengan pengangkatan founder Baba Parfum Kota Tangerang, Banten, Andri Fahri Firdaus. Dalam acara tersebut, kedatangan tim manajemen Baba Parfum disambut antusias kaum milenial yang ikut dalam bisnis Baba Parfum, karena dalam agenda tersebut mereka juga mendapatkan motivasi untuk berhasil. Setelah dari Kota Tangerang, puncak acara ekspansi Baba Parfum menghadiri undangan 1 tahun Baba Parfum Kota Sukabumi dan sekaligus pengangkatan General Manager Baba Parfum Sukabumi, Indah dan Dewi.
Dalam acara 1 tahun Baba Parfum Sukabumi tersebut dihadiri Regional Fahmi Idris, Founder Pusat M. Iqbal, Founder Medan Topoy, GM Pusat Haryadi, Diansyah, dan Ilham, Supplier Pusat, Founder Batam, dan juga Supplier Batam. Dalam kesempatan itu, pihak manajemen Baba Parfum juga memberikan sejumlah sertifikat untuk para distributor hingga reseller yang menjadi garda terdepan dalam pemasaran Baba Parfum. Alhamdulillah dari Tangerang kemarin kita sudah mengangkat seorang founder dan melanjutkan lagi perjalanan ke kota Sukabumi itu untuk merayakan anniversary Baba Parfum yang pertama di sana. Dan luar biasa, Baba Parfum yang berasal dari kota Lubuk Pakam dari Serdang, Sumatera Utara sekarang sudah berekspansi ke Pulau Jawa. Next selanjutnya kita akan terbang lagi ke kota-kota yang ada di seluruh Indonesia seperti Bangka Belitung, ada Sumedang dan juga Ciamis, insya Allah. Bersama kita bisa untuk melanjutkan perjuangan kita mengurangi angka pengangguran di Republik Indonesia. Baba Parfum, Bawa Barokah. Tim manajemen Baba Parfum Indonesia yang berpusat di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berharap UMKM Baba Parfum dapat menjadi ladang pekerjaan bukan saja kaum milenial, namun siapapun dapat ikut dalam bisnis yang selalu wangi dan membawa barokah. Dari Tangerang, Banten, dan Sukabumi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Program kecakapan wirausaha tata rias pengantin melalui lembaga kursus dan keterampilan Mini Medan lahirkan 25 wanita terampil. Lembaga kursus dan pelatihan Mini Medan adakan gebiar gelar karya sebagai tanda kelulusan terhadap peserta didik di Jalan Pasar 1 Medan Selayang, Sumatera Utara pada Jumat 21 Oktober 2022. Dan acara tersebut dibuka oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, Carolina Ketaren, serta sekaligus menutup kegiatan program kecakapan wirausaha LKP Mini 2022. Gebiar gelar karya dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari para pelatih dan pimpinan lembaga kursus dan pendidikan Mini. Setelah mengikuti pelatihan selama 2 bulan, sebanyak 25 peserta didik keterampilan tata rias pengantin tersebut dinyatakan siap untuk mengembangkan usaha di bidang tata rias pengantin. Sebanyak 25 model yang telah dirias oleh peserta didik turut ikut tampil dalam fashion show di hadapan para pelatih didik. Dari hasil penilaian para pelatih, dinyatakan juara tata rias terbaik diantaranya juara 1, Meta Aubina Sembiring, juara 2, Dinda, dan juara 3, Muniri Musdalifah. Kemudian untuk juara harapan 1 didapuk oleh Lisa, harapan 2, Alia, dan harapan 3, Rena. Semoga kalian pada seluruh peserta didik agar bisa membuka usaha dan membantu perekonomian keluarga. Bangga karena LKP Mini telah menghasilkan anak-anak yang luar biasa, berkualitas. Semoga kedepannya anak-anak peserta didik ini dapat berwirausaha dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dirjen Vokasi Dinas Pendidikan Kota Medan yang pada tahun ini, tahun 2022, masih terus memberi kepercayaan kepada LKP Mini untuk dalam program PKW tahun 2022. Semoga kedepannya para peserta didik yang dilahirkan dari LKP Mini dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja sendiri, dan dapat menghasilkan usaha sendiri. Program kecakapan wirausaha yang dinakodai oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Mini Medan ini dibuka secara gratis atas kerjasama dengan Direktorat dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tahun ajaran 2022. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan pemerintah Kota Medan terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 15 tahun 2016. Pada Senin 24 Oktober kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah. Selain para anggota DPRD Kota Medan, rapat ini juga dihadiri Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, serta pimpinan OPD dan para camat sekota Medan. Dalam nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan salah satunya dalam upaya peningkatan PAD, Pemko Medan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui proses digitalisasi, pengendalian dan pengawasan pungutan PAD. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan dalam nota jawaban Pemko Medan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan tentunya sudah sangat terperinci alasan untuk dilakukan perubahan perangkat daerah.
DPRD Kota Medan berharap nantinya akan ada kinerja yang lebih baik lagi, sehingga akan lebih bagus dalam memberikan pelayanan lebih baik dan visi misi melalui program dari Wali Kota Medan, pembangunan Kota Medan itu tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh warga Medan ke depannya. Nantinya beberapa UPD yang di merger yang menjadi satu dinas, kita harapkan itu kinerja bisa lebih bagus, bisa memberikan pelayanan lebih baik, dan visi misi program dari Wali Kota Medan, Pemko Medan itu bisa dijewantakan dengan baik, sehingga nantinya mendapat pembangunan di Kota Medan itu lebih tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Medan secara keseluruhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Senin 24 Oktober kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan pemerintah Kota Medan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Renperda Kota Medan tentang RAPBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, serta didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrumsyah. Selain para anggota DPR Kota Medan, rapat paripurna itu juga turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, serta pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan itu beragendakan tanggapan pemerintah Kota Medan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Renperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2023. Dalam nota tanggapan dibacakan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengatakan bahwa formulasi kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang dirumuskan dalam RAPBD anggaran 2023 telah sesuai dengan ketersediaan sumber daya pembangunan yang dimiliki Kota Medan. Selain itu, kerangka anggaran yang disusun dalam RAPBD juga ditekankan kepada prioritas pembangunan kota yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan bahwa jawaban kepala daerah sudah sangat terperinci terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi, sehingga RAPBD yang dihasilkan nantinya merupakan wujud nyata dan bisa memberikan hasil yang lebih baik kepada masyarakat Kota Medan untuk mendapatkan pembangunan kota terkhusus di bidang infrastruktur. Nanti RAPBD yang dihasilkan itu merupakan wujud yang sangat baik yang bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kota Medan, sehingga harapan masyarakat Kota Medan untuk mendapatkan pembangunan Kota Medan terkhususnya di infrastruktur itu ya bisa terjawab lebih baik lagi di tahun 2023. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ditutup dengan penyerahan berkas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Renperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama dengan kepala daerah atas Renperda Kota Medan tentang penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima. Rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan panitia khusus, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan kepala daerah atas Renperda Kota Medan tentang penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Medan berlangsung di gedung DPRD Kota Medan pada Selasa 25 Oktober lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, turut didampingi seluruh wakil ketua dan anggota dewan lainnya. Rapat paripurna turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan pimpinan OPD serta para camat se-Kota Medan. Ketua Panitia Khusus Zona PKL, Henry Dwin Sembiring, menyampaikan laporan terkait pembahasan di mana 8 fraksi DPRD Kota Medan terbukti menyatakan Renperda ditetapkan untuk dijadikan perda. Langkah ini guna memaksimalkan kajian-kajian yang dilakukan Pansus Pembahasan Renperda Kota Medan tentang penetapan zonasi aktivitas PKL Kota Medan. Henry menambahkan peraturan daerah tentang penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan, serta mengatur, menata, dan memberdayakan PKL di Kota Medan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan guna menciptakan Kota Medan yang aman, bersih, dan tertib. Sementara itu, dalam pidatonya, Wali Kota Medan menyampaikan pertumbuhan PKL yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas sehingga perlu dilakukan penataan PKL ke depannya. Adapun lokasi PKL yang diatur dalam Renperda yakni zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya aktivitas PKL, zona kuning yaitu lokasi diizinkan untuk adanya aktivitas PKL bersyarat, sedangkan zona hijau yaitu lokasi diinginkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagangan. Ini akan menjadi resmi
pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitasnya. Tentu kita harapkan pedagang kaki lima itu bisa dilakukan pembinaan, ya, pembinaan sehingga nanti pedagang kaki lima ini bisa menjadi usaha mikro kecil yang tentunya bisa meningkatkan taraf hidup dari pedagang kaki lima. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Santri 2022 digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ribuan santri serta ratusan ulama dari 28 pondok pesantren di Musi Banyuasin antusias mengikuti acara Hari Santri Nasional tersebut. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, disambut meriah oleh ribuan santri dari 28 pondok pesantren di Musi Banyuasin saat menghadiri Hari Santri tahun 2022 yang digelar di kawasan Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Senin 23 Oktober 2022. Selain dihadiri oleh ribuan santri, puncak acara Hari Santri ini juga dihadiri oleh ratusan ulama serta dinas instansi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Selain itu hadir pula anggota DPRD Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin. Dalam peringatan Hari Santri di Musi Banyuasin itu, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan mobil untuk operasional pondok pesantren, serta bantuan uang tunai kepada warga yang terdampak kenaikan BBM, pengusaha kecil pondok pesantren, bahkan bantuan puluhan rumah kepada warga. Ya, alhamdulillah, jadi kegiatan Hari Santri tahun 2022 ini kan memang setiap tahun kita laksanakan, dan intinya bahwa kita menginginkan kolaborasi antara pemerintah dengan para pondok pesantren ini, dengan para santri dan pengasuh pondok pesantren ini untuk supaya menjaga nilai-nilai NKRI yang memang harus kita jaga bersama-sama. Melalui pondok pesantren kita fokus untuk membina anak-anak muda ini yang laki-laki dan perempuan supaya mereka memang menjadi anak-anak yang cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, punya etika, punya martabat, sopan santun yang baik dan anti narkoba. Pesan untuk para santri, Pak? Pesan untuk para santri, belajar yang baik, ya, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menimba ilmu, karena ke depan kalianlah yang akan menggantikan estafet kepemimpinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan digelarnya acara Hari Santri yang dilaksanakan setiap tahunnya, diharapkan para santri serta ulama semakin erat hubungannya dengan para umaro, khususnya pemerintah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Kabupaten Dairi dan masyarakat merayakan pesta budaya Juah-Juah di Sidikalang. Perayaan ini bagian dari program Semesta Kabupaten Dairi memanggil untuk meningkatkan perekonomian dan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Pembukaan perayaan pesta budaya Juah-Juah di Kabupaten Dairi berlangsung meriah. Masyarakat Kabupaten Dairi antusias mengenakan pakaian adat yang memenuhi jalan raya depan kantor Bupati Dairi di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Event ini diramaikan oleh pawai dan karnaval, kirap budaya harmoni keberagaman etnis yang ada di Dairi seperti Jawa, Sunda, Aceh, Minang, serta 15 etnis Batak yang ada di Sumatera Utara. Dengan kreasi pakaian etnik dan kendaraan hias dari berbagai suku, pelajar, serta dari setiap kecamatan, organisasi perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Pawai ini dimulai dari depan kantor Bupati Dairi, kemudian menuju Gedung Nasional Jauli Manik. Desain kendaraan hias dari para peserta lomba karnaval terlihat begitu menarik dan unik, yang juga dihiasi dengan berbagai ragam hasil bumi dari daerah masing-masing kecamatan. Rombongan karnaval disambut oleh Bupati Dairi, TPPKK, unsur Forkopimda, serta tokoh adat dan masyarakat. Mereka menyerahkan berbagai oleh-oleh dari hasil pertanian, kerajinan tangan, dan lainnya. Peserta Juah-Juah dihadiri oleh seluruh marga dan masyarakat Pak-Pak dengan acara adat warisan budaya, nenek moyang, seperti tarian adat dan marjambar atau pembagian kepala dan daging kerbau, sesuai adat istiadat Pak-Pak. Kekuatannya ada di istiadat dan budaya leluhur Pak-Pak, tetapi sekaligus bisa merangkul semuanya, menampilkan semuanya. Keanekaragaman itu terlihat, terasa, persaudaraan itu terasa, tetapi akarnya tetap budaya. Jadi kita lihat tadi proses adat istiadat, jumpa antara pemerintah administratif dengan pemerintahan adat, itu kita jumpa dan berdialog. Jadi saling mendukung itu dengan acara adat, itu full dilakukan di acara ini. Acara ini digelar selama 2 hari, 13 hingga 14 Oktober 2022. Tahun ini merupakan bagian dari program Semesta Kabupaten Dairi memanggil untuk mengundang para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.
Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Rumah Persembahan GBI Medan didukung Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, Yayasan BUMN dan RE Foundation menyalurkan bantuan 3.800 sak semen dan makanan tambahan anak untuk korban terdampak gempa bumi di Kabupaten Tapanuli Utara pada Rabu lalu. Bantuan 3.800 sak semen terrealisasi berkat inisiatif dari pembina utama YSKI, Pendeta Bambang Jonan, yang disalurkan melalui Posko Diakonia Tarutung dan diberikan kepada jemaat gereja di Taput, yakni jemaat HKBP, GKPI, HKI, GKPS, GPP, GKLI, BNKP, GBKP, GPDI, dan gereja lain yang juga mengalami kerusakan akibat gempa. Acara itu dihadiri pembina YSKI Pendeta Edi Prayitno, Koordinator Kemanusiaan Dr. Gigi Anita, Husni Malik Inti Sumatera Utara, Jadi Pane, Egi, serta pengurus lainnya. Yayasan Surya Kebenaran Internasional juga memberikan motivasi semangat hidup kepada korban dan anak-anak yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan mengadakan kegiatan bakti sosial pembagian makanan tambahan untuk anak dan ibu hamil di halaman gereja HKBP Huta Tinggi. Kegiatan itu dengan memberikan susu formula untuk anak balita, multivitamin, alat sanitasi, selimut, dan beras. Pembina YSKI RE Nainggolan menyampaikan bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial YSKI sebagai upaya merehabilitasi rumah yang terdampak gempa yang terjadi. Selain itu, YSKI memberikan bantuan kemanusiaan juga tanpa melihat latar belakang dan berusaha menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan Bapak Pendeta Edi Prayitno sebagai pembina telah melakukan hubungan-hubungan dengan segenap para donatur yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan terhadap Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Dan kita peroleh data ada 72 gereja yang terkena dampak dalam bermaksud. Dan beliau bersama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional telah dapat menggalang 50 sak semen per gereja, sebanyak 72 gereja. Dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Bambang Jonan dan Pak Edi Prayitno, maka terkumpullah 3.800 sak semen untuk 72 gereja. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dalam upaya memenangkan calon Presiden Anies Rashid Baswedan, DPW Nasdem Sumatera Utara bersama 55 relawan melakukan pergerakan dengan cara menegakkan jari telunjuk di bibir sebagai simbol perlawanan menghadapi buzzer yang berpotensi pemecah belah bangsa pada pemilu 2024 mendatang. Aksi gerakan melawan buzzer para penghasut pemecah belah bangsa dilakukan dalam rapat konsolidasi DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama puluhan relawan pendukung Capres Anies Baswedan di auditorium gedung kantor DPD Partai Nasdem Sumut. Gerakan jari telunjuk menempel di bibir sebagai simbol kedamaian dalam pemenangan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang yang didukung Partai Nasdem. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar, saat memimpin rapat konsolidasi bersama para relawan pendukung Capres Anies Baswedan, berikrar untuk berjuang penuh pencapaian target 65% perolehan suara di Sumatera Utara. Rapat konsolidasi DPW Partai Nasdem Sumut bersama puluhan relawan terdapat 5 poin kesepakatan dalam pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024-2029 mendatang. Dengan meneladani kepribadian sosok Capres Anies Baswedan yang santun, cerdas, dan mengutamakan persatuan kesatuan bersama Partai Nasdem dan relawan untuk berjuang melawan buzzer sehingga tercipta pemilu 2024 yang damai. Kami dalam melaksanakan sosialisasi terhadap Pak Anies adalah meneladani perilaku beliau, yaitu melaksanakan sosialisasi dengan santun, dengan damai, dengan penuh kesejukan. Dan kami tidak ingin melakukan sosialisasi dengan cara-cara menghasut, memfitnah, dan melakukan sumpah serapah. Untuk itu juga, pada hari ini juga kami menyepakati bahwasanya ada simbol perlawanan dari seluruh pendukung Pak Anies, yaitu meletakkan telunjuk di bibir, yaitu menghadapi para buzzer, para provokator, para yang ingin memecah belah bangsa. Jadi simbol perlawanan kita adalah kita minta mereka diam dan kita juga akan diam. Di Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Dengan disambut meriah oleh ribuan warga, Bupati melonsing jaringan gas rumah tangga, kemudian memberikan uang ratusan juta rupiah untuk modal usaha, serta memberikan bantuan bibit cabai dalam upaya menekan inflasi di wilayah Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan disambut meriah oleh ribuan warga.
serta iringan tarian tradisional dalam rangka kunjungan kerjanya di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam kunjungan kerjanya, PJ Bupati Musi Banyuasin yang didampingi oleh Camat Bayung Lencir serta Forkopimda melaunching jaringan gas rumah tangga sebanyak 2.500 jaringan. Selain itu, PJ Bupati Apriyadi juga memberikan bantuan uang ratusan juta rupiah kepada warga, khususnya usaha kecil dan menengah, serta bantuan 1.000 bibit cabai, serta bibit pinang, dan juga menyerahkan bantuan mobil ambulans dari CSR perusahaan migas. Kan menindaklanjuti arahan Pak Presiden, Pak Jokowi. Kita ini kan inflasinya tinggi. Penyebab inflasi tinggi ini adalah cabai dan bawang. Nah, yang cocok di Musi Banyuasin cabai. Maka hari ini kita mengajak masyarakat, terutama masyarakat Bayung Lencir ini, kita sama-sama menanam cabai. Dan alhamdulillah bibit yang diserahkan hari ini semuanya CSR dari perusahaan. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Insya Allah ini salah satu solusi untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait dengan cabai. Kedua, ini dalam rangka mensupport program sosial mandiri pangan. Pilihannya Pak Gubernur terkait dengan sosial mandiri pangan. Kemudian yang ketiga, hari ini alhamdulillah kita melihat persiapan terakhir, penyelesaian akhir program Jargas. Tapi Jargasnya Jargas masuk desa, bukan Jargas. Program ini berdasarkan anjuran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo demi mengurangi inflasi di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.